Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nur Fauzia dengan NPM 333419141 dari Teknik Metalurgi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan fasa, khususnya diagram fasa Tiner dan Werner. Kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa menyangkut sejarah dan penjelasannya tentang sejarah dan penjelasan singkat fasa dan stabilitas fasa, diagram fasa biner, dan diagram fasa Turner. Sejarah fasa. Kata fasa berasal dari bahasa Yunani yang berarti permunculan. Fasa adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimianya, melainkan juga dalam keadaan fisiknya. Sedangkan komponen C adalah spesies yang ada dalam sistem, seperti zat terlarut dan pelarut dalam larutan binari. Penjelasan singkat. Fasa adalah bagian dari sistem dengan komposisi kimia dan sifat-sifat fisik seragam yang terpisah dari bagian sistem lain oleh suatu bidang batas. Pemahaman perilaku fasa mulai berkembang dengan adanya aturan fasa Gibbs. Untuk sistem satu komponen, persamaan Clausius dan Clausius-Clapeyron menghubungkan perubahan tekanan keseimbangan dengan perubahan suhu. Sedangkan pada sistem dua komponen, larutan ideal mengikuti hukum Raoult. Larutan non-elektrolit nyata real akan mengikuti hukum Henry. Fasa dan stabilitas fasa. Yang pertama, transisi fasa. Yang kedua, derajat kebebasan. Transisi fasa. Peralihan fase atau perubahan fasa yang paling umum digunakan untuk menggambarkan transisi antara keadaan zat padat, cair, dan gas, dan dalam kasus yang jarang terjadi pada gambar di samping, yaitu plasma. Fase sistem termodinamika dan keadaan materi memiliki sifat fisik yang seragam. Selama fase transisi dari medium tertentu, sifat-sifat tertentu dari perubahan media sering tidak terputus, sebagai akibat dari perubahan beberapa kondisi eksternal, seperti suhu, tekanan, dan yang lain-lain. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau degree of freedom didefinisikan sebagai jumlah perubahan teori termodinamik yang dapat divariasikan secara tidak saling bergantungan, tanpa mengubah jumlah fasa yang berada dalam keseimbangan. Derajat kebebasan F, kadang-kadang disebut V, varian, dari suatu sistem setimbang merupakan jumlah variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Sebagai contoh, dalam model rantai ideal 3D, dua sudut yang diperlukan untuk menjelaskan masing-masing orientasi monomer pada gambar di samping. Batas fasa padat dan cair. Salah satu bagian dalam diagram fasa adalah batas fasa atau garis kesetimbangan, yaitu garis yang menentukan kondisi fasa bersebelahan pada kesetimbangan. Garis pemisah antara fasa padat dan fasa cair disebut fasa transisi. Pelelehan diikuti dengan perubahan entalpi molar delta H+ dan terjadi pada temperatur T. Maka entropi pelelehan molar delta T adalah delta H+ per T, dan dalam persamaan Clapeyron menjadi sebagai di bawah ini. Dan yang kita ketahui, delta H+ itu adalah perubahan entalpi yang diserap atau dibebaskan pada peleburan satu mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya dengan tekanan standar. Jadi, delta H+ itu adalah perubahan entalpi peleburan standar. Diagram fasa. Yang pertama, diagram fasa biner. Yang kedua, diagram fasa Turner. Diagram fasa biner. Diagram fasa untuk perak atau timah dibahas dalam ilustrasi singkat di samping. Jadi, yang ada di gambar ini adalah diagram fasa untuk perak atau timah. Ketika cairan yang tersisa mencapai komposisi eutektik, suhu tetap konstan sampai seluruh sampel mengeras. Nilai suhu konstan ini adalah penghentian eutektik. Jika cairan memiliki komposisi eutektik awalnya, cairan mendingin terus ke suhu beku eutektik.
Ketika ada penghentian eutektik panjang ketika seluruh sampel mengeras, seperti pembekuan cairan murni. Dan sistem eutektik sendiri itu merupakan campuran senyawa kimia atau unsur-unsur yang memiliki komposisi kimia tunggal yang membeku pada suhu yang lebih rendah daripada komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Jadi, diagram fase biner adalah diagram fase untuk sistem paduan yang terdiri dari dua komponen. Syarat diagram fase biner. Yang pertama, struktur kristal kedua unsur harus sama. Yang kedua, perbedaan ukuran atom kedua unsur tidak boleh dari 15%. Yang ketiga, unsur-unsur tidak boleh membentuk senyawa. Yang keempat, unsur-unsur harus mempunyai valensi yang sama. Diagram fase biner bisa disebut binary isoporous alloy system. Kedua unsur yang dipadukan larut sempurna dalam keadaan cair maupun padat. Pada sistem ini, hanya ada satu struktur kristal yang berlaku untuk semua komposisi. Diagram fase biner. Berikut adalah contoh diagram fase biner dan penjelasannya. Perubahan yang terjadi saat sistem diinginkan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, dari sistem A1 menuju A2, sistem memasuki wilayah dua fase berlabel cairan dan B. Padatan murni B pada keluar dari cairan dan cairan yang tersisa lebih kaya dalam H. Yang kedua, A2 menuju A3. Lebih banyak bentuk padat B dan jumlah relatif padat dan cairan baru dalam keseimbangan diberikan oleh aturan tuas. Pada tahap ini, masing-masing jumlahnya kira-kira sama. Fase cair lebih kaya dalam A daripada sebelumnya. Komposisi diberikan oleh B3 karena beberapa B telah disimpan. Yang ketiga, fase A3 menuju A4. Pada akhir langkah ini, ada lebih sedikit cairan daripada A3 dan komposisinya diberikan oleh E2. Cairan ini sekarang membeku dan menghasilkan sistem dua fase murni B dan H. Selanjutnya adalah diagram fase Turner. Diagram Turner dibuat dengan menarik garis. Garis yang menghubungkan titik menggambarkan kadar dari setiap zat yang terlibat adalah titik di mana terjadi pencampuran secara sempurna antara ketiga zat yang terlibat dari pencampuran ini. Bisa diketahui titik triple T-line sebagai titik pertemuan antara campuran ketiga larutan itu, di mana titik triple T-line tersebut telah ketika larutan telah tercampur sempurna. Diagram fase Turner digambarkan dalam bentuk segitiga sama sisi. Digunakan diagram Turner bertujuan untuk memudahkan memahami pengaruh dari penambahan larutan terhadap campuran dua larutan sebelumnya. Jadi, yang titik besar itu, P, itu adalah titik triple T-line. Jadi, dia itu titik pertemuan antara ketiga larutan yang dicampur. Diagram fase Turner masih. Cara menggambar diagram fase Turner. Cara terbaik untuk menggambar sistem tiga komponen adalah dengan mendapatkan suatu kertas grafik segitiga, yaitu dengan menggambar diagram fase Turner ini. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan istilah persen berat atau fraksi mol. Diagram fase yang digambarkan segitiga sama sisi menjamin dipenuhinya sifat ini secara otomatis. Sebab jumlah jarak ke sebuah titik di dalam segitiga sama sisi yang diukur sejajar dengan sisi-sisinya sama dengan panjang sisi segitiga itu yang dapat diambil sebagai satuan panjang. Jadi diagram fase Turner ini digambar karena membentuk segitiga sama sisi yang menjamin sifat ini secara otomatis, maksudnya sifat ketiga komponen ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.